the streetlights, stomach turning like a rerun. Lucky girl, he's so attentive. If only you had tried to let him know anything at all. Cerita dimulai ketika wanita karir bernama Yimeng mengundurkan diri dari pekerjaannya karena suatu masalah. Teman kantornya yang licik, Jiang Luzi, merebut proyek pekerjaannya dan mengejeknya. Sebagai balasan, Yimeng mengirim klien yang direbut darinya ke perusahaan lain agar sama-sama dirugikan. Ketegangan ini meningkat menjadi perkelahian fisik yang dimulai oleh Jiang Luzi. Marah dengan ketidakadilan dan pertarungan itu, Yimeng kembali ke kampung halamannya, Ningse, untuk memulai hidup baru yang santai. Kepulangan Yimeng mengejutkan sahabat lamanya, Feng Yaen, tetapi disambut dengan hangat. Namun, sebagai satu-satunya anak perempuan yang diharapkan melanjutkan garis keturunan keluarga, Yimeng harus menghadapi perjodohan dengan seorang dokter. Meskipun pria itu sudah mapan dan cukup sukses, Yimeng tidak tertarik. Untuk menghindarinya, ia kabur dari rumah dengan melompat keluar jendela, dibantu oleh pengantar makanan bernama Li Jinyu. Malam harinya, Yimeng mencari restoran kepiting favoritnya yang ternyata sudah pindah. Kemudian, ia bertemu lagi dengan Li Jinyu yang bersedia mengantarnya ke restoran tersebut. Selama pertemuan ini, Yimeng terus mengamati Li Jinyu yang menyendiri, bertanya dalam hati sejak kapan ada pemuda yang begitu tampan di kampung halamannya. Sepulangnya ke rumah, Yimeng mendapat kabar bahwa Yaen terjatuh yang membuat kakinya patah dan harus dirawat di rumah sakit. Saat menjenguknya, ia bertemu dengan pasien lain, seorang nenek tua, yang ternyata adalah tetangga lama mereka. Mengejutkannya, pasien itu adalah nenek dari Li Jinyu. Tapi gosip yang lebih menghebohkan adalah, berdasarkan percakapan sang nenek, terungkap bahwa pacar Li Jinyu saat ini adalah Jiang Luzi. Masalahnya, Jiang Luzi yang licik dengan terang-terangan mendekati bos di perusahaannya. Mengetahui hal ini, Yimeng memperingatkan Li Jinyu bahwa pacarnya selingkuh, tapi pemuda itu tampak acuh tak acuh. Kemudian, Yimeng tidak sengaja melihat Li Jinyu menghibur anak yang sakit yang menunjukkan sisi lembutnya. Sejak saat itulah, Yimeng mulai tertarik kepadanya. Keesokan harinya, Yaen memberitahu Yimeng bahwa campur tangannya terkait hubungan Li Jinyu dengan Jiang Luzi yang kini kandas, membuat Li Jinyu dimarahi oleh neneknya. Merasa bersalah, Yimeng mencari informasi tentang Li Jinyu melalui sepupunya, Xiao Maimai, dan mengetahui bahwa pemuda itu bekerja di sebuah bar. Malamnya, Yimeng pergi ke bar tempat Li Jinyu bekerja dan melihat pemuda itu menyanyi untuk menghibur para pelanggan. Kemudian, pemilik bar yang bernama Cheng Kairen datang mencari Yimeng karena dendam masa lalu. Yimeng berusaha melarikan diri dan untungnya ia berhasil kabur berkat bantuan Li Jinyu. Yimeng bertemu Li Jinyu beberapa kali dan mempertimbangkan untuk mengajaknya menjadi pacar pura-pura untuk menghindari kencan buta yang diatur oleh bibinya. Meskipun usianya lebih tua, Yimeng tidak merasa malu dan mencoba menambahkan Li Jinyu di WeChat. Namun, Li Jinyu menolaknya karena tidak mau dimanfaatkan dan berkata bahwa ia menyukai gadis yang lebih muda. Puncaknya, Li Jinyu menambahkan kontak gadis-gadis muda di hadapan Yimeng hanya untuk membuatnya kesal. Yimeng mengingat masa lalunya bersama Yaen dan Cheng Kairen yang usianya lebih muda. Mereka bertiga berteman, tapi hubungan mereka menjauh ketika Cheng Kairen menjadi berandalan yang suka berkelahi. Hingga suatu ketika, Cheng Kairen terlibat masalah dengan para preman yang membuatnya terluka parah. Yimeng tidak berani membantunya dan hanya melapor pada polisi. Cheng Kairen jarang bertemu lagi dengan Yimeng sejak kejadian itu, dan dia terus menyimpan dendam padanya karena merasa diabaikan. Bertekad menyelesaikan masalah, Yimeng pergi menemui Cheng Kairen untuk menjelaskan situasinya. Namun, Cheng Kairen tidak mau mendengar dan Yimeng menantangnya untuk memberikan bekas luka yang sama agar mereka impas. Cheng Kairen menghunuskan pisau padanya, tapi Li Jinyu tiba tepat waktu untuk menghadangnya. Untungnya, kemunculan adik Cheng Kairen di bar bisa meredakan kekacauan. Setelah apa yang terjadi, Yimeng mengucapkan terima kasih kepada Li Jinyu atas pertolongannya dan ia berkunjung ke rumah mendiang ibunya yang kebetulan tepat berada di samping rumah Li Jinyu.
Keesokan harinya, keluarga Yimeng kembali mengatur kencan buta dengan Dr. Gao. Yimeng mencari berbagai macam alasan untuk menolaknya. Ia mengajukan syarat-syarat yang sulit, tetapi Dr. Gao menerima semuanya yang menunjukkan kesungguhan hatinya. Untuk menghindari tekanan, Yimeng memutuskan untuk pindah ke rumah mendiang ibunya. Di sana, ia meminta bantuan Lee Jin-yu terkait masalah listrik yang ternyata tidak berfungsi karena tagihannya belum dibayar. Yimeng terus mendekati Lee Jin-yu dengan berbagai macam alasan sampai akhirnya dia berkesempatan untuk masuk ke rumahnya dan secara tidak sengaja menemukan obat antidepresan. Melalui pertemuan ini, Yimeng mengetahui bahwa Lee Jin-yu punya ingatan yang luar biasa dan pemikirannya sangat terbuka meskipun hanya lulusan SMA. Suatu hari, Lee Jin-yu mengunjungi makam mendiang ayahnya. Kenangan menyakitkan muncul tentang ibunya yang pernah mengusirnya dan menolak mengakuinya sebagai anak. Jadi meskipun keluarganya kaya raya, itu tidak berarti apa-apa bagi Lee Jin-yu. Segera setelahnya, lamunannya terganggu oleh kedatangan beberapa mobil dengan seorang pria yang mengamati gerak-geriknya. Di rumah, Yimeng menyambut Lee Jin-yu dengan hangat dan menawarkan puding susu. Tapi Lee Jin-yu mengabaikannya dengan sikap dingin, membuat Yimeng marah dan akhirnya pergi curhat kepada Ya-eun di toko pakaiannya. Kemudian Lee Jin-yu menyusul dan ternyata dia bekerja paruh waktu di toko Ya-eun. Di tengah ketegangan ini, Chang Kairen muncul dan meminta maaf pada Yimeng. Dia tidak pernah bermaksud menyakitinya dan serangan sebelumnya hanya bentuk ungkapan kekesalan di masa lalu. Chang Kairen tampak peduli pada Yimeng. Dia memperingatinya untuk menjauhi Lee Jin-yu yang punya riwayat kekerasan hingga menyebabkan seseorang dikirim ke ICU. Situasi pun semakin rumit saat mantan suami Ya-eun datang untuk menjemput putra mereka, tapi tidak berlangsung lama. Kemudian, Chang Kairen yang masih marah karena Yimeng terkesan membela Lee Jin-yu mengumumkan bahwa Lee Jin-yu dipecat dari barnya. Di rumah sakit, Yimeng bertemu lagi dengan nenek Lee Jin-yu yang gelisah dengan kehidupan cucunya. Dia menyarankan Yimeng untuk bergaul dengan Lee Jin-yu dan mencoba menjalin hubungan dengannya. Menurut nenek, walaupun Lee Jin-yu tampak acuh tak acuh, tapi dia bisa diandalkan. Yimeng hanya tersenyum sebelum akhirnya dia membawa nenek ke kedai kopi dan tidak sengaja melihat Lee Jin-yu berbicara dengan seorang wanita. Yimeng salah menyimpulkan bahwa Lee Jin-yu bekerja sebagai pria penghibur bagi wanita yang kesepian. Merasa tersinggung, wanita itu menjelaskan bahwa ia agen model yang menawarkan pekerjaan untuk Lee Jin-yu. Sayangnya, setelah melihat bekas luka di pergelangan tangan Lee Jin-yu, agen itu membatalkan tawarannya karena ia membutuhkan model tangan yang sempurna. Yimeng teringat dengan obat antidepresan milik Lee Jin-yu dan curiga bahwa ia pernah mencoba mengakhiri hidupnya. Setelah berpisah dengan Lee Jin-yu, Yimeng mendengar kisah masa kecil Lee Jin-yu dari neneknya. Sejak kecil ia tidak diterima oleh ibunya dan ayahnya yang peduli kepadanya meninggal dalam kecelakaan tragis. Masa kelam itulah yang membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang dingin dan acuh tak acuh. Yimeng bersimpati atas apa yang dialami Lee Jin-yu. Dia juga merasa bersalah karena membuat Lee Jin-yu kehilangan pekerjaannya dari bar. Untuk menebusnya, Yimeng mengajak Lee Jin-yu untuk mengobati bekas lukanya di klinik milik kenalannya. Yimeng pernah belajar cara mengobati luka dengan alat canggih dan ia melakukannya sendiri untuk Lee Jin-yu. Saat Yimeng merawatnya, Lee Jin-yu terpesona dan mulai bercerita bagaimana luka itu terjadi. Ia tidak menceritakannya dengan detail dan Yimeng membalas dengan berbagai rasa sakitnya sendiri. Di masa lalu, ibunya mengalami depresi dan mengakhiri hidupnya sendiri. Kemudian, Yimeng menghibur Lee Jin-yu, meyakinkannya bahwa bekas luka bisa dihilangkan asalkan dia mau. Kata-kata ini secara tidak langsung mengajak Lee Jin-yu untuk menerima masa lalunya dan hidup bahagia. Setelah apa yang terjadi, Lee Jin-yu mulai membuka hatinya untuk Yimeng dan bahkan meminta bertukar kontak dengannya. Sementara itu, terungkap bahwa Chang Kairen sebenarnya menyukai Yimeng dan perasaannya sudah bertahan lebih dari 1 dekade. Namun, Ya-eun dengan tegas mengatakan kepadanya bahwa Yimeng hanya menganggapnya sebagai adik laki-laki. Yimeng dan Lee Jin-yu pergi ke pantai menikmati waktu senja bersama. Di sana, Lee Jin-yu bercerita bahwa dia berasal dari kota Jiangbei, kota yang sama dengan tempat kerja Yimeng. Namun, sekarang dia lebih suka tinggal di Ningxi. Yimeng berusaha menciptakan suasana romantis dengan mengatakan bahwa Lee Jin-yu harus menikmati hidupnya di masa kini. Malam harinya, Chang Kairen yang mabuk melihat Yimeng dan Lee Jin-yu tiba di rumah bersama. Melihat kedekatan mereka, Chang Kairen marah dan mengkritik Lee Jin-yu sebagai pria yang tidak pantas untuk Yimeng karena tidak punya apa-apa. Yimeng memanfaatkan situasi ini untuk menjadikan Lee Jin-yu sebagai tameng, berkata bahwa dia tidak menyukai Chang Kairen dan lebih tertarik pada Lee Jin-yu.
Yimeng berharap Cheng Kairen tidak akan mengganggunya lagi setelah mendengar pengakuan ini. Dalam kilas balik, Cheng Kairen mempekerjakan Lee Jin-yu di barnya untuk menggait pelanggan wanita dan memintanya melakukan promosi melalui WeChat. Ini menjelaskan kenapa Lee Jin-yu suka menambahkan banyak kontak wanita. Bukan karena ia playboy, tapi karena tuntutan pekerjaan. Suatu hari, Yimeng menggoda Lee Jin-yu mengatakan bahwa ia harus melindungi kakak cantik sepertinya selama tinggal di Ningse. Lee Jin-yu tidak membantah dan ia membantunya mencari kamera pengawas. Malam harinya, Yimeng dan Lee Jin-yu pergi ke festival Lentera bersama. Di sana, Lee Jin-yu bertemu adik Cheng Kairen yang tampak menyukainya. Lee Jin-yu tidak bisa membalas perasaannya dan menjadikan Yimeng sebagai tameng, berusaha menunjukkan pada gadis itu bahwa dia sudah menyukai orang lain. Yimeng dan Lee Jin-yu sama-sama menganggap hubungan mereka sebagai tameng agar tidak didekati orang lain, tidak menyadari bahwa perasaan mereka akan berkembang setelahnya. Di malam itu, keduanya berbagi momen indah bersama di Ningse yang takkan pernah terlupakan. Keesokan paginya, setelah Lee Jin-yu memasang kamera pengawas, Jiang Luzi tiba di Ningse. Ia terkejut melihat Yimeng dan menuduhnya sebagai cepu yang melaporkan hubungannya dengan Lee Jin-yu sehingga atasannya menjauhinya. Yimeng tidak mengelak dan menegaskan bahwa ia hanya melindungi orang-orang terdekatnya. Setelah Yimeng pergi, Jiang Luzi menjelaskan kepada Lee Jin-yu bahwa atasannya tertarik kepada Yimeng, bukan dirinya. Melalui pertemuan ini, terungkap bahwa keduanya hanya menjalin hubungan kontrak untuk menghindari perjodohan orang tua dan tidak saling mencintai. Itu sebabnya Lee Jin-yu tidak peduli saat mendapat kabar perselingkuhan. Kedatangan Jiang Luzi kali ini adalah dia ingin Lee Jin-yu menemaninya ke acara pernikahan teman sekelasnya yang ada di Ningse. Di pesta pernikahan, Yimeng juga hadir sebagai teman sekelas pengantin dan bertemu Dr. Gao. Di sana, ia menegaskan perasaannya pada Dr. Gao yang kemudian menerima penolakannya dan mengatakan bahwa mereka bisa berteman. Sementara itu, Lee Jin-yu yang awalnya menolak undangan, bergegas ke pesta pernikahan setelah mendengar kabar Dr. Gao akan hadir. Ia merasa terganggu dengan pikiran Yimeng akan berhubungan dengan pria itu. Ketika Yimeng merasa terasing sendirian, Lee Jin-yu muncul untuk menemaninya. Mereka jalan-jalan di pantai sebelum pulang ke rumah. Saat itu, Lee Jin-yu mendapat telepon dari ibunya yang mengaku sakit parah dan memohon untuk bertemu di Jiangbei. Suasana hati Lee Jin-yu langsung memburuk, teringat trauma masa lalu saat dibuang oleh ibunya. Ketika Yimeng bertanya ada masalah apa, Lee Jin-yu tiba-tiba kesal dan memperingatinya untuk tidak ikut campur, lalu menuduhnya hanya main-main dengannya. Merasa tersinggung, Yimeng menyeretnya ke bar untuk bermain-main, berusaha mewujudkan apa yang dikatakan oleh. Namun setelah minum bersama, Lee Jin-yu meminta maaf dan mengakui dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Yimeng menasihatinya untuk lebih berani dan tidak membatasi dirinya dengan aturan seperti mengendalikan emosinya, karena siapapun berhak untuk marah dan meluapkan semua yang mengganjal di hatinya. Sebagai penutup, Yimeng menyanyikan sebuah lagu untuk Lee Jin-yu di hadapan para pengunjung yang ada di pantai. Lee Jin-yu mengantar Yimeng yang mabuk kembali ke kamar hotel. Ketika Yimeng tertidur, seorang psikolog tiba untuk menemuinya. Lee Jin-yu berbincang dengan psikolog tersebut karena mengenalnya secara pribadi. Saat itu terungkap bahwa Yimeng menghubungi psikolog karena khawatir dengan masalah emosional Lee Jin-yu.
Mendengar hal ini, Lee Jin Yu sangat tersentuh, tidak menyangka bahwa Yimeng benar-benar peduli kepadanya. Kemudian, Lee Jin Yu mendengar cerita bahwa Yimeng pernah secara konsisten menghadiri seminar tentang depresi saat berusaha membantu ibunya. Segera setelah ini, Yimeng mengungkapkan rasa takutnya pada Lee Jin Yu, memintanya untuk membuka diri dan tidak memendam masalahnya seperti yang dilakukan mendiang ibunya. Lee Jin Yu semakin tersentuh dan berkata bahwa jika dia jatuh cinta, perasaannya tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu, Yimeng tidak boleh main-main dengan perasaannya. Di luar kamar hotel, Lee Jin Yu bertemu dengan Jiang Luzi yang bertanya tentang hubungannya dengan Yimeng. Lee Jin Yu tidak menjawab dan Jiang Luzi mengungkapkan kebencian mendalamnya terhadap Yimeng karena selalu disukai oleh semua orang di sekitarnya dan itu membuatnya merasa terabaikan. Sebelum pergi, Jiang Luzi meminta maaf karena telah memanfaatkan Lee Jin Yu dengan pura-pura tertarik kepadanya untuk memprovokasi Yimeng. Lee Jin Yu memutuskan untuk menjenguk ibunya yang sakit parah dan ia tidak mengabari Yimeng karena takut membuatnya khawatir. Di Jiangbei, ibu Lee Jin Yu meminta maaf atas tindakannya di masa lalu dan mengungkapkan bahwa ia membutuhkan donor sumsum tulang karena penyakit serius yang dideritanya. Di sisi lain, Yimeng mendapat kabar dari Chow Mai Mai bahwa Lee Jin Yu mendonorkan sumsum tulang belakangnya untuk ibunya yang sakit. Karena tahu prosedur itu sangat menyakitkan, Yimeng khawatir dan mencoba menghubungi Lee Jin Yu, tetapi teleponnya tidak aktif. Dengan putus asa, ia pergi ke Jiangbei untuk menemaninya. Namun setibanya di rumah sakit, Lee Jin Yu berbohong kepadanya, berkata dalam panggilan bahwa dia sibuk bertemu dengan keluarganya dan tidak bisa bertemu dengannya. Padahal, dia sedang menahan rasa sakitnya sendirian tanpa ada yang menemani. Yimeng yang mengintip dari luar kamar rumah sakit memahami bahwa Lee Jin Yu hanya tidak ingin membuatnya khawatir. Dia menghargai pilihannya dan memutuskan untuk pulang. Setelah momen menyedihkan ini, terungkap bahwa yang sakit sebenarnya adalah adik Lee Jin Yu, bukan ibunya. Lee Jin Yu tidak kecewa atau merasa tertipu dan bahkan menolak kompensasi uang. Sedari awal, dia melakukan ini untuk membalas kebaikan mendiang ayahnya dan untuk siapa sumsum tulang itu diberikan, ia tidak peduli. Sepulangnya ke Ningxie, Lee Jin Yu tidak menyangka akan dijemput oleh Yimeng. Lebih dari itu, dia sangat tersentuh saat Yimeng menyiapkan kue ulang tahun untuknya dan memberikan hadiah ikan mas kecil untuk menemani ikan hitam milik Lee Jin Yu yang kesepian. Hadiah ini menjadi kiasan puitis bahwa Lee Jin Yu harus punya teman dan tidak kesepian seperti ikan hitam di antara ikan mas lainnya. Puncaknya, Lee Jin Yu tidak sengaja melihat notif penerbangan di ponsel Yimeng yang menunjukkan bahwa dia pernah pergi ke Jiangbei karena khawatir. Semua perlakuan ini menembus hati Lee Jin Yu yang kemudian mulai terbuka pada Yimeng dan bertanya apakah ajakan pacaran sebelumnya masih berlaku. Yimeng bertanya apakah Lee Jin Yu benar-benar menyukainya atau hanya tersentuh. Yimeng tidak mau memulai hubungan karena love bombing sesaat dan meminta Lee Jin Yu untuk memikirkannya kembali. Suatu hari, Lee Jin Yu mengantar Yimeng ke pasar untuk membeli tanaman hias. Saat itu, Yimeng tidak sengaja melihat cincin giok ibunya dipakai oleh seseorang dan kemudian menyelidikinya sendirian. Namun, Lee Jin Yu akhirnya membantu melibatkan dirinya menghadapi sekelompok preman dan dia meminta bantuan Cheng Kairen untuk membawa polisi. Meskipun masih marah, Cheng Kairen tidak bisa mengabaikan pujaan hatinya dan bersedia untuk membantunya. Para preman yang ditangkap pun akhirnya dipenjara karena kebetulan mereka adalah buronan yang dicari-cari polisi. Informasi dari polisi menyebutkan cincin giok mendiang ibu Yimeng dimiliki oleh pemimpin gangster dengan sebutan biksu gemuk yang ditemui Yimeng sebelumnya. Namun, cincin itu dibeli dengan cara yang sah dari penjual pria dengan marga uang. Yimeng ingin tahu siapa penjual cincin tersebut dan apa kaitannya dengan mendiang ibunya. Sementara itu, Yimeng meluruskan kesalahpahaman Cheng Kairen. Di masa lalu, ketika Cheng Kairen dipukuli para berandal, ada seorang gadis yang membantunya dan pergi begitu saja. Cheng Kairen tidak melihatnya, tapi dia menemukan papan nama sekolah bertuliskan nama Yimeng dan mulai jatuh cinta padanya. Sayangnya, ini hanya kesalahpahaman. Kala itu, Yimeng meminjamkan papan nama sekolahnya pada Yaen agar tidak dihukum. Di saat itulah Yaen membantu Cheng Kairen hingga melukai para pelaku dan papan namanya terjatuh. Namun, masalah kekerasan ini semakin besar, memaksa Yaen berhenti sekolah dan akhirnya dia pergi merantau tanpa menjelaskan apapun.
Bersamaan dengan itu, Yimeng menjauhi Cheng Kairen karena sering berkelahi dan terlibat dengan preman yang kemudian meninggalkan bekas luka di dahinya. Mendengar apa yang sebenarnya terjadi, Cheng Kairen terkejut dan sedih menyadari bahwa orang yang selama ini ia cintai adalah Feng Yan. Pada malam tahun baru, Li Jinyu bertemu dengan keluarga Yimeng. Li Jinyu memperkenalkan dirinya sebagai pria berusia 27 tahun yang tidak punya pekerjaan tetap dan tinggal bersama neneknya setelah ayahnya meninggal. Para bibi secara halus mengungkapkan ketidaksetujuan mereka, menganggap Li Jinyu tidak cocok untuk Yimeng karena sifatnya yang pendiam dan kurangnya pekerjaan tetap. Li Jinyu tidak sengaja mendengar penolakan ini dan merasa rendah diri. Meskipun Yimeng membelanya, itu tidak mengubah fakta bahwa saat ini ia tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Segera setelahnya, Li Jinyu menelpon Yimeng dan secara halus menggunakan metafora ikan mas hitam untuk mengusirnya. Ikan hitam itu sakit dan menular, sama seperti dirinya yang membawa pengaruh buruk untuk Yimeng jika dia terus berada di sisinya. Yimeng yang patah hati mengirim pesan suara, marah atas kurangnya keberanian Li Jinyu. Dia sudah melangkah begitu banyak, tapi Li Jinyu menyerah begitu saja dengan keadaan yang sebenarnya masih bisa diubah. Setelah apa yang terjadi, Yimeng curhat kepada Yaen di toko pakaiannya dan menyesali keputusannya mendekati Li Jinyu. Tidak lama dari itu, Cheng Kairen muncul dan mengatakan bahwa dia sudah berdamai dengan Li Jinyu untuk menunjukkan pada Yaen bahwa dia pria yang bijaksana. Li Jinyu yang merasa rendah diri mulai menjauhi Yimeng. Namun di saat yang sama dia cemburu dan gelisah melihat Yimeng berinteraksi lagi dengan Dr. Gao. Hingga suatu ketika, Li Jinyu mengetahui bahwa Yimeng diam-diam menyuruh sepupunya untuk merawat ikan masnya agar pulih dari penyakitnya, yang menjadi simbol bahwa dia masih peduli kepadanya. Li Jinyu sangat terpukul dan menyadari betapa bodohnya dia telah melepaskan wanita yang sangat mencintainya. Ketika Yimeng mengunggah foto dirinya di pantai, Li Jinyu bergegas menemuinya dengan perasaan baru yang lebih kuat. Dia mengumpulkan keberaniannya untuk mengajaknya menjalin hubungan dan menciumnya. Yimeng tidak menjawab dan pergi begitu saja. Dia masih kesal karena Li Jinyu tidak menghargai perjuangannya dan ingin mengujinya sekali lagi untuk memastikan. Yimeng menerobos ke rumah Li Jinyu dan memaksa ikannya dikembalikan. Namun, Li Jinyu menolak dan meminta Yimeng untuk tidak berhubungan lagi dengan Dr. Gao. Li Jinyu mengakui penyesalannya sekali lagi dan mencium Yimeng dengan penuh gairah dan mereka resmi menjalin hubungan. Keesokan harinya, Li Jinyu mengisolasi 2 ikan mas yang sakit untuk perawatan yang menunjukkan bahwa ia ingin memperbaiki kesalahannya. Yimeng sangat senang dan akhirnya mereka pergi kencan. Di tengah kebahagiaan ini, Yimeng dimintai tolong oleh Yaen untuk menjaga anaknya, Jiayu, selagi mantan suaminya yang problematik datang ke rumah. Yimeng membawa Jiayu ke taman hiburan, tapi anak itu lebih dewasa dari kelihatannya. Dia lebih suka belajar alih-alih bermain, dan akhirnya menelpon Cheng Kairen untuk membawanya pergi. Dia cukup pengertian untuk membiarkan Yimeng menghabiskan waktu kencannya bersama Li Jinyu. Sepulangnya ke rumah, saat matahari terbenam, Yimeng mengaku pada Li Jinyu bahwa dia punya 3 mantan pacar. Dia juga menegaskan bahwa bosnya yang bernama Gou Kai tidak termasuk dalam jajaran orang yang disukainya. Dalam momen pengakuan ini, Li Jinyu juga mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Jiang Luzi hanya pura-pura agar neneknya tidak terus mendesaknya untuk mencari pasangan. Ketika Yimeng bertanya dengan bercanda mengapa Li Jinyu tidak memanfaatkannya untuk kepura-puraan, Li Jinyu menjawab dengan sungguh-sungguh, "Karena aku menyukaimu." Sementara itu, Yaen bertengkar dengan mantan suaminya yang terus mendesaknya untuk rujuk. Yaen menolaknya berkali-kali karena tidak mau menjadi korban KDRT untuk kedua kalinya. Cheng Kairen datang tepat waktu untuk melindungi Yaen saat dia hendak ditampar oleh mantan suaminya. Untungnya, ketegangan ini mereda saat Jiayu muncul. Anak itu mengusir ayahnya dengan halus, berkata bahwa ayahnya bisa menemuinya saja jika merindukannya. Malamnya, setelah Jiayu tidur, Feng Yan yang mabuk mengungkapkan penyesalan mendalamnya karena putus sekolah dan membuat hidupnya menjadi berantakan. Cheng Kairen mendengarkan semua keluh kesahnya sampai Yan tertidur dan dia dengan hati-hati menggendongnya ke sofa sebelum pulang. Cheng Kairen mengingat momen perpisahannya dengan Yaen dan menyadari perasaannya semakin dalam. Lucunya, Jiayu tiba-tiba muncul bertanya pada Cheng Kairen apakah dia menyukai ibunya. Cheng Kairen menyangkal perasaan romantis tersebut dan pergi dengan canggung.
Chiu Maimai yang ingin menjadi influencer bertemu dengan manajernya yang menawarinya pekerjaan model. Namun, ia harus membayar 100.000 yuan untuk pelatihan. Chiu Maimai mengaku telah mengambil pinjaman 50.000 yuan dan membutuhkan sisanya. Chiu Maimai mengenalkan manajernya pada Lee Jin Yu saat bertemu dengannya di tengah jalan menuju rumah sakit. Manajer itu tertarik pada potensi Lee Jin Yu dan bahkan menawarkan pekerjaan untuknya juga, tapi dia tidak tertarik. Chiu Maimai, Lee Jin Yu dan Yimeng menjenguk nenek yang masih dirawat di rumah sakit, tapi kondisinya perlahan membaik. Nenek sangat senang cucunya kini punya pacar, tapi itu belum cukup, sehingga dia mulai mendesak keduanya untuk menikah. Setelah mendengar neneknya punya cukup simpanan untuk biaya pernikahan, Chiu Maimai mendapatkan ide untuk menggadaikan sertifikat rumah neneknya demi biaya pelatihan. Namun, Lee Jin Yu memergokinya dan menggagalkan rencananya. Merasa kesal, Chiu Maimai menuduh Lee Jin Yu egois karena selalu diperhatikan oleh neneknya, padahal yang lebih banyak berjasa untuk merawat nenek adalah dirinya. Dia juga mengungkit fakta bahwa Lee Jin Yu bukan cucu kandung nenek dan bukan bagian dari keluarga mereka. Di sisi lain, Cheng Kairen membuat kesepakatan dengan Jia Yu, berjanji akan menuruti perkataannya jika dia menyembunyikan perasaan romantisnya terhadap Yaen. Jia Yu menerimanya, tapi menasihatinya bahwa dia tidak ingin punya ayah baru dalam waktu dekat, mengingat kedua orang tuanya belum resmi bercerai. Sementara itu, Yimeng terus menemani nenek melewati masa rehabilitasinya. Nenek semakin menyayanginya dan bahkan lebih peduli kepadanya daripada Lee Jin Yu. Hingga suatu ketika, Yimeng melihat agen model Chiu Maimai di toko pakaian dalam dan merasa ada yang tidak beres saat mengetahui agen itu membeli sebuah lingerie dan membawa peralatan kamera. Yimeng segera memberitahu Lee Jin Yu yang setuju untuk melacaknya. Sementara itu, Chiu Maimai dibawa ke kamar hotel untuk pemotretan iklan dewasa. Chiu Maimai tidak bisa menolak karena terlanjur mengambil pinjaman online dengan bunga tinggi dan manajernya mengancam tidak akan mengembalikan uang pendaftarannya. Untungnya, Lee Jin Yu berhasil menemukan Chiu Maimai dan pura-pura menjadi kurir agar bisa masuk ke kamar hotel dan meringkus agen problematik tersebut. Masalah ini selesai setelah polisi turun tangan. Chiu Maimai merasa sangat malu atas apa yang terjadi, tapi Yimeng berusaha menghiburnya dengan mengatakan bahwa wajar bagi seseorang untuk kehilangan arah. Karena pada akhirnya, setiap orang punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Demi membantu sepupunya menggapai mimpi, Lee Jin Yu diam-diam menghubungi temannya di Jiangbei untuk mencarikan sekolah seni ternama. Keesokan paginya, nenek yang tampaknya pulih secara dramatis mengumumkan dukungan penuhnya untuk Maimai. Ia menawarkan seluruh tabungannya untuk membiayai sekolah seni, menyebut itu sebagai investasi, dan meminta Chiu Maimai mengembalikannya berkali-kali lipat. Lee Jin Yu menyerahkan gitar kesayangannya untuk Chiu Maimai dan berjanji akan membantunya masuk ke sekolah seni yang dicarikan oleh temannya. Namun, dia harus fokus belajar agar bisa diterima. Yimeng mengundang Yaen, Chiu Maimai, dan Cheng Kairen untuk makan bersama. Lee Jin Yu juga ada di sana dan mendengarkan nasihat Yaen tentang hubungan yang lebih serius. Yaen berterus terang mengatakan bahwa Lee Jin Yu harus punya pekerjaan yang stabil agar bisa menafkahi Yimeng. Lee Jin Yu tidak ingin lari dari masalah ini dan berjanji akan menanggapinya dengan serius. Cheng Kairen memberi ide investasi pada Lee Jin Yu, berkata bahwa akan ada pembangunan besar di Ningxi, di mana pemerintah akan memberikan kompensasi besar bagi rumah mereka yang harus dibongkar demi proyek tersebut. Di sisi lain, Yimeng meyakinkan Lee Jin Yu bahwa ia mencintai kehidupan mereka saat ini dan tidak ingin Lee Jin Yu merasa tertekan. Kemudian mereka bermain gitar bersama dan Yimeng mengunggah foto tangan mereka ke media sosial. Mantan bosnya, Goukai, melihat unggahan itu dan berulang kali menelponnya. Meski Yimeng terus menolak panggilan itu, Lee Jin Yu mulai gelisah dan takut akan kehilangan pacarnya. Di rumah sakit, nenek mengungkapkan bahwa uang yang diberikan Lee Jin Yu padanya selama ini cukup banyak dan dia mendesak Lee Jin Yu menggunakan uang itu untuk membeli rumah sebagai bekal berumah tangga. Namun, Lee Jin Yu menolaknya, berkata bahwa terlalu cepat baginya membahas pernikahan. Yimeng tidak sengaja mendengar ini dan merasa kecewa, mengira Lee Jin Yu tidak mau serius dengan hubungannya. Belakangan terungkap bahwa Lee Jin Yu belum siap berkomitmen, mengingat Yimeng belum memutuskan masa depannya akan tinggal di desa atau kembali ke Jiangbei. Kesalahpahaman semakin rumit saat Lee Jin Yu tidak sengaja melihat Yimeng bertemu dengan Goukai yang datang ke Ningxi. Saat itu, Goukai membujuk Yimeng kembali ke Jiangbei dan bekerja lagi di perusahaannya. Yimeng menolaknya dengan tegas dan berkata bahwa dia akan tinggal di Ningxi untuk selamanya. Namun, Goukai tidak mau menyerah.
Berkat status dan koneksinya, dia mendapat informasi tentang cincin antik yang selama ini dicari-cari oleh Yimeng dan memanfaatkan penemuan ini untuk mendekatinya. Goukai mengatur pertemuan lain dengan Yimeng dan berjanji akan memberinya petunjuk. Yimeng tidak bisa menolak. Dia terpaksa menemui Goukai dan mendapat informasi tentang orang yang menjual cincin ibunya kepada biksu gemuk. Namanya adalah Wang Xingsheng. Orang itu ada di Jiangbei dan Goukai bisa menghubunginya dengan dalih urusan bisnis. Sepulangnya ke rumah, Yimeng mendapati Li Jinyu menunggunya di tengah hujan. Yimeng mengaku akan pergi ke Jiangbei untuk menyelidiki kematian ibunya. Li Jinyu kecewa karena Yimeng tidak terbuka kepadanya dan tiba-tiba ingin pergi ke Jiangbei tanpa melibatkannya. Pertengkaran semakin memanas ketika Yimeng mengungkit percakapan Li Jinyu dengan neneknya tentang ketidaksiapannya membangun komitmen. Li Jinyu menjelaskan bahwa ia tidak ingin mengikatnya dan menghalangi jalan hidupnya. Tetapi Yimeng membalas, berkata bahwa Li Jinyu tidak punya keberanian untuk memperjuangkan cintanya. Pertengkaran ini berakhir ketika mereka setuju untuk menenangkan diri masing-masing. Jiayu dilarikan ke rumah sakit oleh Cheng Kairen karena muntaber. Yaen terus menemani putranya sampai mantan suaminya datang untuk membantu. Cheng Kairen salah paham melihat kedekatan mereka dan akhirnya pulang dengan perasaan sedih, merasa bahwa dia tidak punya kesempatan untuk mendekati Yaen. Padahal Yaen masih dengan pendiriannya untuk bercerai dengan mantan suaminya dan menuntut hak asuh atas Jiayu. Sementara itu, Yimeng terlibat dalam perang dingin yang menguras emosi dengan Li Jinyu atas masa depan mereka. Li Jinyu yang galau mengungkapkan kepada neneknya bahwa ketakutan terbesarnya adalah tidak mampu membahagiakan Yimeng dan dia menyesal tidak bertahan saat kuliah yang akan memberinya banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan bagus. Nenek memarahinya, mendesaknya untuk berhenti berasumsi dan berani bertindak atau dia akan menyesal kehilangan Yimeng. Keesokan harinya, pada saat Yimeng hendak pergi ke Jiangbei, ia menemukan kamera pengawas yang hilang. Kamera itu awalnya dibeli untuk dikalungkan pada Ping An, anjingnya Li Jinyu, dengan maksud mengawasi lingkungan sekitar. Karena penasaran, Yimeng membuka isi rekaman tersebut dan terkejut melihat video Li Jinyu mengakui cintanya yang mendalam dan mengungkapkan bahwa Yimeng adalah satu-satunya wanita yang bisa masuk ke hatinya dan akan sulit baginya untuk melupakannya. Li Jinyu merekam suara pengakuan itu setelah bertemu keluarga Yimeng dan merasa tertolak. Namun, dia tidak jadi mengirim pesan suara itu karena tidak ingin membuat Yimeng bingung dengan perasaannya. Trying to think of something clever or just any word, but there's a lot of it inside a head. If I knew how, I'd let you have it. In the halo of the street lights, stomach turning like a rerun. Lucky girl, he's so attentive. If only you had tried to let him know anything at all. How could he ever see the signs if there's none of them around? A part of me wants you to see, a part of me hopes that you won't look in the mirror to find me, window crying in the car home. I left you a tear on my cheek, but won't let it stay for too long. I don't wanna ruin the moment, so it's gone before you ever know. Diliputi emosi dan pengertian, Yimeng segera membatalkan perjalanannya. Ia kembali ke rumah dan mendapati Li Jinyu sedang menyusun bunga di halaman rumahnya. Yimeng pernah mengungkapkan bahwa dia ingin membangun taman dan sekarang Li Jinyu mengabulkannya meski itu terlambat. Yimeng secara impulsif melamarnya di tempat, tapi Li Jinyu segera berlutut dengan bunga di tangannya, menegaskan bahwa prialah yang seharusnya melamar dan menyatakan cintanya dengan tulus. Yimeng menerima lamaran Li Jinyu dengan penuh sukacita dan mereka segera mendaftarkan pernikahan secara diam-diam. Nenek sangat marah atas pernikahan mereka yang terburu-buru dan tidak diumumkan, menekankan betapa pentingnya keputusan ini bagi kedua keluarga. Li Jinyu kemudian bersiap untuk menjelaskan tindakan mereka kepada keluarga Yimeng. Meski awalnya terlihat tegas, keluarga Yimeng tampaknya menerima pernikahan ini. Sebagai bukti keseriusannya, Li Jinyu berjanji pada keluarga Yimeng akan membahagiakan putri mereka. Di malam yang membahagiakan itu,
Yimeng menggoda Lee Jin-yu tentang malam pertama mereka sebagai suami istri sebelum perjalanannya ke Jiangbei. Candaan mereka yang lucu berubah menjadi momen intim saat mereka akhirnya meresmikan pernikahan mereka. Setelah berdiskusi dengan Lee Jin-yu, Yimeng akhirnya pergi ke Jiangbei untuk mencari Wang Xingsheng, penjual cincin ibunya. Setibanya di sana, Yimeng tanpa basa-basi mendesak Gokai untuk mengatur pertemuannya dengan orang yang dia cari. Ketika Gokai akhirnya tahu bahwa Yimeng telah menikah, dia menolak untuk percaya dan secara dramatis mengungkapkan perasaannya yang telah dia pendam. Meskipun Gokai menjanjikan kekayaan, Yimeng tidak tertarik dan menolaknya. Gokai dengan angkuh berkata bahwa suami Yimeng tidak punya apa-apa untuk diberikan, yang membuat Yimeng marah dan menuduh mantan bosnya itu terlalu banyak menonton drama CEO yang merasa bahwa semua wanita menyukainya. Marah dan patah hati, Gokai membatalkan pertemuan dengan Wang Xingsheng. Sementara itu, Lee Jin-yu tidak sengaja mendengar percakapan istrinya dengan Gokai melalui panggilan telepon yang belum tertutup, dan dia mulai gelisah. Keesokan harinya, Yimeng terkejut saat Gokai mendesaknya kembali ke perusahaan dan menerima perasaannya sebagai syarat untuk membantunya menemui Wang Xingsheng. Pada momen ini, Yimeng menelpon Lee Jin-yu untuk melampiaskan kesedihannya dan dia terkejut saat melihat suaminya itu muncul di hadapannya dengan sebuah koper. Lee Jin-yu tidak bisa menahan rindu dan sebelum menghabiskan waktu malam bersama, dia mengungkapkan kepada Yimeng tentang ketidakmampuannya memberikan kekayaan. Yimeng tidak peduli dan berkata bahwa orang lain juga tidak bisa memberinya sesuatu yang hanya dimiliki Lee Jin-yu, yaitu perasaan rindu yang membuatnya hampir gila. Setelah apa yang terjadi, Yimeng memutuskan untuk melanjutkan penyelidikannya bersama Lee Jin-yu yang ternyata tidak datang hanya untuk menghiburnya. Lee Jin-yu bekerja keras untuk mencari informasi dan berkat bantuan Cheng Kai-ren, mereka mendapatkan petunjuk bahwa biksu gemuk telah dibebaskan dari penjara dan kembali ke Jiangbei. Dia bukan preman biasa karena punya bisnis menjual barang antik palsu dan besar kemungkinannya mengenal sosok Wang Xingsheng. Yimeng dan Lee Jin-yu membeli informasi mengenai Wang Xingsheng dari biksu gemuk. Saat melihat fotonya, Lee Jin-yu segera menyadari bahwa ibunya pernah berurusan dengan pria itu, tapi dia tidak menceritakannya pada Yimeng. Sementara itu, Wang Xingsheng menemui Li Lingbai, ibunya Lee Jin-yu, di sebuah klub mobil balap. Di sana, terungkap bahwa Wang Xingsheng pernah melakukan bisnis ilegal dengan Li Lingbai beberapa tahun yang lalu. Namun, Li Lingbai mengkhianatinya dan membiarkannya masuk penjara sendirian. Sekarang, Wang Xingsheng ingin menuntut ganti rugi dan mengancam akan memberitahu publik tentang keburukan Li Lingbai yang akan merusak citra perusahaannya. Yimeng melacak keberadaan Wang Xingsheng dan bertemu dengan teman kerjanya Ming Xiao yang membantunya masuk ke klub mobil balap sebagai pengelola tempat tersebut. Meskipun Yimeng tidak sempat menangkap Wang Xingsheng, dia menemukan fakta yang lebih mengejutkan tentang Lee Jin-yu yang ternyata pernah menjadi teman baik Gokai. Faktanya, Lee Jin-yu, Gokai, dan Ming Xiao adalah 3 sekawan yang pernah dekat dan mereka mengelola klub mobil balap ini bersama-sama. Sayangnya, pertemanan mereka rusak karena suatu masalah. Untuk melacak Wang Xingsheng, Yimeng memeriksa rekaman CCTV, tapi semua filenya sudah terhapus. Situasinya pun semakin rumit ketika Yimeng mengetahui bahwa ibunya Lee Jin-yu terlibat dalam kasus yang ia selidiki. Mengejutkannya, dia menemukan rekaman Lee Jin-yu datang ke klub mobil balap dari kamera dashboard mobil dan menduga bahwa dialah yang menghapus rekaman CCTV. Di sisi lain, Lee Jin-yu menghadapi ibunya dan mempertanyakan sebuah kejadian di masa lalu. Lee Jin-yu ingat pernah melihat Wang Xingsheng berdebat dengan seorang wanita sebelum wanita itu mengakhiri hidupnya sendiri. Dia ingin melaporkan kejadian itu pada polisi, tapi ibunya menghalanginya seolah ingin menutupi kejadian tersebut. Sekarang teka-tekinya terungkap bahwa wanita yang mengakhiri hidupnya itu adalah ibu Yimeng, dan Li Lingbai secara tidak langsung terlibat dalam kasus kematiannya karena berusaha menutupi kebenarannya. Sepulangnya ke hotel, Yimeng merasa tidak nyaman karena Lee Jin-yu merahasiakan tindakannya dan hubungan mereka mulai renggang saat kembali ke Nice. Sementara itu, mantan suami Yaen terlilit utang dengan bunga tinggi. Dia mendesak Yaen untuk menggadaikan rumahnya dan mencoba merebut sertifikat kepemilikan properti. Yimeng yang mengetahui masalah ini segera menelpon polisi dan Cheng Kai-ren turun tangan secara fisik untuk melindungi Yaen. Mantan suami Yaen ditangkap polisi karena menimbulkan kegaduhan.
Alih-alih meratapi kesalahannya, pria problematik ini menyebarkan fitnah bahwa Yeon selingkuh dan sekali lagi mencoba merebut surat rumahnya. Marah tidak terima sahabatnya diperlakukan seperti ini, Yimeng mendesak Yeon untuk balas dendam dengan menyiram mantan suaminya itu dengan cat merah di klub malam, lalu mengungkapkan keburukannya di depan klien bisnisnya. Merasa dikhianati oleh kerahasiaan Lee Jin-yu, Yimeng patah hati dan meminta untuk menunda resepsi pernikahannya. Konflik memuncak saat Yimeng yang mabuk mengkonfrontasi Lee Jin-yu atas kebohongannya dan penemuan masa lalunya yang tersembunyi. Lee Jin-yu tetap diam, merahasiakan motif di balik tindakannya menghapus rekaman CCTV. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Jiangbei menemui ibunya dengan sebuah rencana. Lee Jin-yu menyimpan rekaman di klub mobil balap untuk mengancam ibunya. Dia berjanji tidak akan mengungkapkannya jika Lee Ling-bai menyerahkan 15% saham perusahaannya. Ini bukan pemerasan. Saham tersebut adalah warisan yang diberikan mendiang ayah Lee Jin-yu yang dulu belum bisa diklaim karena umur Lee Jin-yu belum cukup. Dan dengan ini, dia punya pengaruh besar di perusahaan ibunya. Sama seperti Lee Jin-yu, Yimeng punya rencana sendiri untuk menyelidiki kasus kematian ibunya. Dia kembali ke perusahaan Gokai agar bisa mendekati Lee Ling-bai dalam sebuah proyek kerjasama. Ketika Lee Jin-yu mengambil peran eksekutif di perusahaan ibunya, dia harus berhadapan dengan Yimeng dalam satu proyek yang sama. Keduanya yang baru menikah berpura-pura asing satu sama lain, sebelum akhirnya Yimeng menuduh Lee Jin-yu telah berbohong karena menutupi identitas aslinya selama ini. Sementara itu, terjadi ketegangan di antara Gokai dan Lee Jin-yu yang menunjukkan betapa tidak harmonisnya hubungan mereka. Sampai saatnya tiba, Lee Jin-yu menerobos masuk ke kamar hotel Yimeng untuk menjelaskan semuanya bahwa dia berusaha melindunginya. Lee Ling-bai sangat berbahaya karena ia rela melakukan apapun demi ambisinya. Jika Yimeng mengusiknya tanpa persiapan dan dukungan yang kuat, dia akan hancur sebelum bisa melawannya. Karena itu, Lee Jin-yu kembali ke perusahaan keluarganya untuk memperoleh kekuatan dan bertekad menyelesaikan semuanya tanpa melibatkan Yimeng. Mendengar ini, Yimeng semakin marah karena mau sebahaya apapun, selama itu berkaitan dengan kematian ibunya, dia merasa harus menyelidikinya sampai tuntas. Selain itu, Yimeng sudah tidak percaya kepada Lee Jin-yu yang sedari awal tidak terbuka kepadanya dan menyarankan untuk bercerai. Namun, Lee Jin-yu menolaknya. Sementara itu, Jiang Luzi kecewa karena Gokai memilih Yimeng untuk memimpin proyek. Marah dan tidak terima, dia mengundurkan diri dari perusahaan dan secara mengejutkan bergabung dengan Lee Jin-yu. Motifnya hanya satu, menjatuhkan karir Yimeng atau terlihat lebih baik darinya. Lee Jin-yu terpaksa menerima Jiang Luzi karena takut wanita itu akan mengungkap pernikahannya dengan Yimeng. Sebisa mungkin, dia menyembunyikan fakta ini karena takut ibunya akan menyakiti istrinya. Di Ningse, nenek Yimeng dan nenek Lee Jin-yu berselisih hanya karena masalah sepele. Meski sering bertengkar, keduanya sangat peduli dengan pernikahan cucu mereka. Bahkan ketika Yimeng dan Lee Jin-yu pulang ke Ningse dengan hubungan yang retak, mereka bekerja sama untuk memperbaikinya, mendesak dua sejoli itu untuk bermalam bersama. Lucunya, Lee Jin-yu terus menggoda Yimeng dan berusaha memeluknya meski terus ditolak. Di sisi lain, Yeon menghadapi krisis ketika mantan suaminya melakukan serangan fitnah secara daring, mengatakan bahwa ia berkencan dengan Chung Kae-ren sebelum resmi bercerai. Khawatir akan dampaknya pada Chung Kae-ren, Yeon menyarankan untuk saling menjauh dan mengurangi kontak sementara waktu. Suatu ketika, Gokai salah mengira bahwa Chung Kae-ren adalah suami Yimeng. Ini terjadi karena Yimeng berbohong, berkata bahwa suaminya pemilik bar di Ningse. Setelah tahu Yimeng merencanakan perceraian, Gokai mendesak Chung Kae-ren untuk segera mengakhiri hubungannya, dan dengan arahan Lee Jin-yu, Chung Kae-ren mengikuti sandiwara ini. Sementara itu di tempat kerja, Yimeng menangkap basah Jiang Luzi yang berusaha menghancurkan karirnya, namun dia memilih jalan damai alih-alih menuntutnya dengan hukum dan memberi kesempatan pada Jiang Luzi untuk meminta maaf. Tidak punya pilihan, Jiang Luzi menyerah dan menerima ajakan Yimeng untuk minum bersama. Saat itu terungkap bahwa mereka pernah satu sekolah. Sejak dulu, Jiang Luzi iri kepada Yimeng karena punya paras cantik dan selalu menjadi pusat perhatian. Sementara dia, meskipun sangat pintar, tidak ada yang meliriknya. Yimeng mengungkapkan bahwa dia juga iri kepada Jiang Luzi karena lebih pintar darinya.
Itu sebabnya dia resign dari pekerjaannya dan kembali ke desa agar bisa lebih fokus pada dirinya sendiri. Dalam momen pengakuan ini, Jiang Luzi menyadari bahwa semua tindakannya salah dan kesempurnaan tidak dimiliki seorang pun di dunia. Meskipun Yimeng cantik, dia tidak sepintar itu untuk bisa menyainginya dan itulah kelemahannya. Yimeng menasihati Jiang Luzi untuk fokus pada dirinya sendiri karena hidup bukan tentang mengalahkan orang lain. Di akhir pertemuan, Jiang Luzi mengungkapkan bahwa dia mengancam Li Jinyu agar bisa menerimanya dalam proyek. Dia juga menjelaskan bahwa Li Jinyu hanya ingin melindungi Yimeng dari Li Lingbai, dan sebagai bentuk permintaan maaf, dia berjanji akan terus merahasiakan pernikahan mereka. Keesokan harinya, Goukai menyusun rencana untuk menyatakan lagi perasaannya pada Yimeng di sirkuit balap. Li Jinyu memaksa ingin ikut, mendorong Goukai untuk balapan dengannya. Yimeng memilih untuk satu mobil dengan Li Jinyu dengan alasan hubungan kerjasama dan Goukai tidak bisa menolaknya. Di tengah balapan ini, Li Jinyu menceritakan semua masa lalunya tanpa ada rahasia dengan harapan Yimeng mau memaafkannya. Di masa lalu, Li Jinyu sangat kecewa saat mengetahui dia bukan anak kandung ayahnya. Marah karena sang ayah tidak mau menceritakan asal-usulnya, Li Jinyu mengendarai mobilnya dengan kencang dan mengalami kecelakaan. Ayah angkatnya yang menjadi penumpang kala itu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Li Jinyu sebelum terjadi ledakan. Li Jinyu tidak mau kehilangan Yimeng seperti dia kehilangan ayah angkat yang sangat peduli kepadanya. Sekarang, Yimeng menyadari bahwa sikap protektif Li Jinyu berasal dari trauma mendalam atas kematian ayahnya dan dia memaafkannya. Walaupun Li Jinyu kalah balapan, bagi Yimeng dialah pemenangnya. Keduanya menyelinap ke ruangan yang telah didekorasi, tempat di mana Goukai akan mengungkapkan perasaannya pada Yimeng. Ming Xiao yang bertugas menyiapkan semua gimmick ini terkejut saat melihat Li Jinyu berciuman dengan mesra bersama Yimeng. Panik, dia bergegas menghentikan Goukai untuk melindunginya dari patah hati. Setelah apa yang terjadi, Li Jinyu menceritakan pernikahannya pada Ming Xiao dan alasan kenapa ia harus merahasiakannya. Memahami situasinya, Ming Xiao setuju untuk menutupinya, terutama dari Goukai. Proses hukum Yaen membuahkan hasil. Pengadilan mengabulkan gugatan cerainya dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga dan itu memberinya hak asuh penuh atas Jiayu. Untungnya, Jiayu bisa menerima keputusan orang tuanya dan bahkan mendukung ibunya untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Cheng Kairen yang gembira dengan kebebasan Yaen ingin merayakannya. Dia sudah menceritakan rasa sukanya terhadap Yaen pada Li Jinyu, tapi Li Jinyu menasihatinya untuk tidak segera mengungkapkan perasaannya. Ketika Li Lingbai merencanakan pernikahan politik, Li Jinyu menolaknya, tapi masalah ini jadi serius ketika ayah Yimeng yang selama ini sangat sibuk akhirnya muncul, dan dia tidak suka pernikahan putrinya dirahasiakan, merasa itu tidak menghargai pihak wanita. Untuk mengatasi masalah ini, Yimeng menyarankan Li Jinyu untuk mendekati ayahnya melalui hobi memancing. Pada akhirnya, Li Jinyu berhasil merebut perhatian mertuanya dan bisa menjelaskan kenapa pernikahannya harus dirahasiakan. Setelah melanjutkan penyelidikan, Yimeng menemukan fakta bahwa ibunya, Su Yi, adalah mitra Wang Xingsheng dalam penipuan investasi. Semua keluarganya sudah tahu, tapi mereka menyembunyikan kebenaran ini untuk melindungi Yimeng dari rasa sakit. Yimeng merasa dikhianati dan marah. Tapi berkat dukungan Li Jinyu, dia bisa berdamai dengan keadaan dan memahami maksud baik keluarganya. Saat keadaan tenang untuk sementara, nenek Li Jinyu dilarikan ke rumah sakit setelah ditemukan pingsan, dan dokter menjelaskan bahwa ia menderita tumor otak. Meski begitu, nenek menolak pindah ke Jiangbei dan bersikeras untuk menjalani operasi meski itu sangat berisiko dan mengancam nyawa. Merasa tertekan, Li Jinyu mengungkapkan kepada Yimeng bahwa dia adalah putra kandung Li Lingbai tapi tidak tahu siapa ayah kandungnya. Saat dia merasa bersalah atas kematian ayah angkatnya dan ingin mengakhiri hidupnya, nenek datang menyelamatkannya. Dia adalah ibu dari ayah angkatnya yang juga peduli dan menyayanginya. Karena itu, Li Jinyu sangat takut jika harus kehilangan neneknya. Sebelum operasi, nenek membawa Li Jinyu dan Yimeng ke rumah lamanya di pegunungan. Di sana, Li Jinyu menemukan buku harian neneknya yang berisi harapan untuk hidup panjang. Setidaknya sampai Li Jinyu menikah dengan Yimeng dan hidup sebagai keluarga. Satu hal yang sebenarnya dimiliki Li Jinyu sejak kecil, tapi tidak pernah ia rasakan karena penolakan ibunya sendiri. Tergerak oleh hal ini, Li Jinyu diam-diam kembali ke Ningxie, berpura-pura ada urusan pekerjaan untuk merencanakan pesta pernikahan yang dibantu oleh keluarga dan teman-teman mereka.
Begitu Yimeng pulang, dia sangat terkejut melihat semua orang menyambutnya di halaman rumah yang disulap menjadi tempat upacara pernikahan. Lee Jin Yu mengukuhkan komitmen mereka untuk hidup bersama. Kedua nenek juga berdamai, mengakhiri perselisihan mereka yang semakin melengkapi kebahagiaan. Dalam upacara yang menyentuh hati, Lee Jin Yu mengungkapkan ikrar yang mendalam, berterima kasih kepada Yimeng karena telah membuatnya percaya bahwa dunia tidak menaruh dendam padanya. Yimeng membalasnya dengan berjanji akan berbagi semua cinta dan keberuntungannya dengan Lee Jin Yu. Upacara pun berakhir dengan pertukaran cincin yang dibawakan Jiayu dan ciuman mesra. Malam harinya, Lee Jin Yu memberikan hadiah romantis kepada Yimeng, kalung dari potongan puzzle yang hilang, menjelaskan bahwa Yimeng lah yang membuatnya merasa lengkap. Keesokan paginya, terjadi musibah, sebuah tembok runtuh di lokasi proyek pembangunan dan melukai seorang pekerja. Polisi tiba-tiba menangkap Lee Jin Yu setelah menerima laporan bahwa dia bertanggung jawab atas insiden tersebut. Yimeng menyadari bahwa Li Lingbai sengaja menjebak suaminya. Dia tidak tinggal diam. Berkat bantuan teman-temannya, Yimeng menemukan seseorang yang bisa bersaksi bahwa Lee Jin Yu tidak bersalah. Dia juga menghubungi dokter yang bisa membantah klaim Li Lingbai tentang kondisi mental Lee Jin Yu. Ketika Li Lingbai memulai konferensi pers untuk mengatasi krisis tersebut, ia menyalahkan Lee Jin Yu atas apa yang terjadi dan mengumumkan bahwa putranya menderita penyakit mental. Namun, klaim ini segera dibantah dengan bukti-bukti kuat yang dikumpulkan Yimeng. Tidak hanya itu, nenek mengungkap kekejaman Li Lingbai, termasuk menelantarkan putranya dan mencoba mencuci otaknya. Menghadapi bukti yang memberatkan dan tekanan publik, Li Lingbai menyerah dan meminta bawahannya untuk meredam amarah publik dengan buzzer. Setelah Lee Jin Yu dibebaskan, Yimeng berjanji pada suaminya bahwa dia akan melindunginya mulai sekarang. Sementara itu, Cheng Kairen banyak membantu urusan sekolah Jiayu, termasuk menggantikan perannya dalam sebuah pertunjukan. Ya-eun sangat tersentuh karena mantan suaminya kurang memberikan peran ayah untuk putranya. Perlahan tapi pasti, perasaan Ya-eun untuk Cheng Kairen mulai tumbuh. Di sisi lain, Li Lingbai menyekap Wang Xingsheng dan memaksanya untuk menyerahkan bukti yang memberatkannya. Bukti yang ia cari disimpan dalam USB dan dipegang oleh biksu gemuk, yang sudah diberi arahan untuk menyerahkannya pada Yimeng jika terjadi sesuatu pada Wang Xingsheng. Namun, setelah mendapatkan USB tersebut, Yimeng menghapus rekaman di dalamnya karena isinya mengungkapkan keterlibatan Li Lingbai dalam kasus kematian ibunya. Meskipun demikian, Lee Jin Yu bersumpah tidak akan melindungi ibunya jika dia memang bersalah. Li Lingbai menjebak ayah Yimeng, berusaha menekannya agar tidak mengusiknya lagi. Lee Jin Yu secara proaktif menghubungi kakek dari pihak ibunya di luar negeri yang sangat kaya dan punya pengaruh besar di Tiongkok untuk menyelesaikan masalah ini. Kunjungannya tidak hanya menyelesaikan konflik, tapi juga menjawab latar belakang keluarganya. Kemudian, ayah Yimeng dibebaskan dari tuntutan yang memberatkannya, sementara Li Lingbai kehilangan pengaruhnya di perusahaan. Kakek Lee Jin Yu setuju untuk mengakuisisi perusahaan Li Lingbai dengan alasan Li Lingbai tidak kompeten karena sering menimbulkan kekacauan. Keadaan pun tenang untuk sementara dan operasi nenek berjalan lancar, membuatnya sembuh dan sehat seperti semula. Namun, bencana kembali ketika Li Lingbai menyekap Yimeng dan mendesak Lee Jin Yu untuk menyerahkan sahamnya. Namun, rencananya gagal karena Wang Xingsheng yang berhasil melepaskan diri tiba-tiba muncul untuk mencelakainya. Sementara Lee Jin Yu menyelamatkan Yimeng dari kekacauan, Wang Xingsheng pergi melarikan diri. Meski tidak mendapatkan apapun, Wang Xingsheng telah memberi ganjaran setimpal pada Li Lingbai. Dia juga sudah menebus kesalahannya di penjara dan tidak ada kaitannya lagi dengan kematian ibu Yimeng. Setelah apa yang terjadi, Li Lingbai ditangkap dan dipenjara atas keterlibatannya dalam kasus penipuan investasi di masa lalu, kelalaian dalam proyek pembangunan, dan upaya penculikan Yimeng. Ketika Lee Jin Yu mengunjungi ibunya di penjara, Li Lingbai mengungkapkan penderitaan masa lalunya. Dalam kisahnya, dia tumbuh di panti asuhan bersama Suyi, ibu Yimeng, dan berteman baik dengannya. Hingga suatu ketika, Suyi hendak diadopsi keluarga kaya, tapi dia menolaknya dan memberikan kesempatan itu pada Li Lingbai. Kebahagiaan ini berubah menjadi malapetaka ketika Li Lingbai diruda paksa oleh rekan bisnis ayah angkatnya hingga mengandung Lee Jin Yu. Namun, ayah angkatnya malah menyarankan pernikahan dengan si pelaku demi memperkuat hubungan kerjasama. Itulah alasan kenapa dia sangat membenci Lee Jin Yu. Saat bertemu lagi dengan Suyi dan melihatnya hidup bahagia, Li Lingbai jadi marah dan menyalahkan Suyi karena telah memberinya kesempatan diadopsi
yang malah menghancurkan kehidupannya. Dalam upaya balas dendam, Li Lingbai setuju untuk membantu Wang Xingsheng melakukan penipuan investasi di Ningse dengan syarat dia harus melibatkan ibu Yimeng. Saat itulah Wang Xingsheng merebut cincin Gyoksui untuk memberi kesan pada orang-orang bahwa mereka akrab dan menjadi mitra kerjasama. Akibatnya, setelah penipuan investasi terungkap dan Wang Xingsheng kabur, para investor yang tertipu mendesak Su Yi untuk ganti rugi, membuatnya depresi dan mengakhiri hidupnya. Li Lingbai berjanji akan membantu Wang Xingsheng jika ditangkap polisi, tapi dia mengingkarinya saat itu benar-benar terjadi. Li Lingbai tidak bermaksud membunuh Su Yi, tapi semuanya sudah terlambat dan dia berusaha move on. Li Lingbai mendapatkan kebahagiaannya saat bertemu suami barunya yang kemudian menjadi ayah angkat Li Jinyu. Dia sangat mencintai pria itu dan melahirkan anak laki-laki bersamanya. Namun, pria itu akhirnya meninggal dengan Li Jinyu diduga menjadi penyebabnya. Kebahagiaannya pun sirna dan dia semakin membenci Li Jinyu. Walau demikian, Li Jinyu tidak menaruh dendam pada ibunya dan bahkan berjanji akan merawat adiknya di Ningse bersama nenek sampai Li Lingbai dibebaskan. Sebagai pemegang saham terbesar yang baru, Li Jinyu memimpin rapat di perusahaan dan meminta maaf atas kekacauan yang terjadi, tetapi menegaskan bahwa proyek pembangunan harus dilanjutkan. Li Jinyu menggunakan laba bersih dari sahamnya untuk biaya kompensasi bagi mereka yang telah dirugikan oleh perusahaan atau kelalaian ibunya. Li Jinyu tidak berniat menjadi direktur karena kurangnya pengalaman dan menyarankan para eksekutif untuk mencarikan pengganti yang lebih kompeten darinya. Li Jinyu melepaskan citra CEO yang mendominasi dan memutuskan untuk menjalani kehidupan sederhana dan bahagia bersama Yimeng di Ningse. Yimeng mendapatkan jawaban penuh atas apa yang terjadi pada ibunya saat Li Lingbai mengakui bahwa dialah yang mengasut Wang Xingsheng untuk menjebak Su Yi. Meski awalnya sulit diterima, dia belajar untuk berdamai dengan keadaan dan fokus pada hidupnya saat ini. Sementara itu, Gokai akhirnya mengetahui kebenaran pernikahan Yimeng dan dia sangat marah. Di masa lalu, Li Jinyu tiba-tiba menghilang tanpa kabar yang membuat pertemanannya dengan Gokai dan Ming Xiao hancur. Ini adalah momen ketika Li Jinyu kehilangan ayah angkatnya yang membuatnya depresi dan dia tidak seterbuka itu untuk menceritakannya. Gokai memahami keadaan Li Jinyu setelah mendengar cerita ini dan mereka pun berdamai. Setengah tahun kemudian, Li Jinyu membawa adik laki-lakinya untuk tinggal di Ningse. Meskipun awalnya anak itu kesulitan beradaptasi dan menganggap nenek galak, Li Jinyu dengan sabar membimbingnya untuk memahami hati nenek mereka yang baik. Sementara itu, Chiao Mai Mai akhirnya diterima di sekolah seni dan ia selangkah lebih dekat dengan impiannya menjadi selebriti terkenal. Di sisi lain, Cheng Kairen telah mengubah barnya jadi restoran. Bersamaan dengan itu, Jia Yu yang ingin melihat ibunya bahagia berusaha mempersatukan Yaen dengan Cheng Kairen. Setelah Cheng Kairen mengungkapkan perasaannya, Yaen meminta waktu untuk berpikir, tetapi dia setuju untuk pergi kencan bersamanya dan mereka mulai menghabiskan waktu bersama Jia Yu. Semua anggota keluarga dan teman-teman hidup rukun bersama di Ningse. Hingga suatu ketika, Yimeng mengungkapkan kehamilannya. Li Jinyu sangat bahagia dan berjanji akan merawat keluarga kecilnya dengan baik. Saat berduaan dengan Yimeng, Li Jinyu mengaku bahwa ia sudah tertarik pada Yimeng sejak awal, tapi dia menutupinya. Yimeng terkejut dan merasa sedikit kesal, tapi dia tidak menyesal pernah mendekatinya lebih dulu karena benar-benar mencintainya. Cerita pun berakhir saat keduanya dengan hati yang penuh cinta dan harapan bergandengan tangan berjalan menyusuri jembatan, menantikan masa depan indah mereka sebagai suami istri dan orang tua. Lebih baik terluka sejenak untuk kebenaran yang pahit daripada hidup nyaman bertahun-tahun dalam kebohongan yang rapuh. Ingatlah bahwa rasa sakit yang datang dari kebenaran
adalah harga untuk kebebasan sejati. Keberanian terbesar bukanlah bertahan dalam hubungan toksik, melainkan memilih melepaskan dan memperjuangkan kedamaian yang belum kamu ketahui. Hidup bukanlah perlombaan untuk mengalahkan orang lain, melainkan perjalanan untuk mengalahkan versi terlemah dari dirimu sendiri. Karma bukanlah hukuman dari luar, melainkan gema dari hatimu sendiri. Apa yang kamu tanamkan dalam kegelapan akan berbuah dalam terang. Keluarga bukanlah tentang siapa yang bersamamu dari awal, tetapi siapa yang bersedia berada di sisimu sampai akhir. Dan cinta sejati bukan tentang kepemilikan, melainkan tentang keberanian untuk jujur dan kesediaan untuk melepaskan rasa takut demi melindungi orang yang kamu cintai. Barely 7